Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini saudara kita masuk dalam sesi kesaksian. Masih ingat kesaksian saya beberapa hari yang lalu? Kalau saudara belum ingat, saya akan ingatkan kembali. Kita lihat cuplikan beberapa video kesaksian saya. Itu berisi 4-60% peristiwa-peristiwa mujizat Yesus yang dahsyat luar biasa. Di situ saya di titik setelah saya membaca, saya fokus kembali kepada, saya ingat Yesus menghidupkan Lazarus. Itu yang saudara kasih Tuhan. Lalu saya berkata kepada Yesus waktu itu, ya, setelah saya membacanya, Yesus, kalau Engkau Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, kitab Injil Yohanes ini, Kau menghidupkan Lazarus, sekarang sembuhkan penyakitku. Kalau Engkau bisa menyembuhkanku, benarlah Engkau itu Tuhan, dan aku akan memberikan hidupku bagimu. Saudara, saya jam 12 malam persis saya menyampaikan kalimat itu. Nah, tetapi saudara, luar biasa. Saudara, saya mau mengatakan penyakit saya apa? Batu karang, saudara. Kenapa saya katakan sebenarnya bisa membawa kematian? Karena sudah busuk, saudara. Sudah keluar nanah, bukan hanya nanah, tapi darah hitam. Secara kedokteran itu harus dioperasi, karena harus mengambil batunya. Tapi saya nggak punya uang. Karena saya di Jakarta luntang-lantung, hidup sebagai seorang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, saya hidup bersama dengan kawan-kawan di satu tempat, di mana saja, saudara, waktu itu. Ya, dan itulah kondisinya waktu itu. Nah, tapi ketika saya berkata seperti itu jam 12 malam, tiba-tiba, saudara, saya buang air kecil. Yang tadinya kalau saya buang air kecil itu rasanya sakit luar biasa, menggigil, badan saya gemetar, saya akan, itu sulit membayangkannya. Buang air kecil adalah hal yang paling saya takutkan waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Saya buang air kecil, kemudian ada batu-batu seperti pasir yang keluar. Setelah itu keluar darah segar, dan dari situ, saudara, saya disembuhkan secara total. Nah, sampai saat ini, itulah titik baliknya saya percaya kepada Yesus, saudara kasih Tuhan. Yang memaksa saya harus melihat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari titik itulah saya akhirnya mencari gereja Yang lalu. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, saudara, bahwa saya akan mengupload beberapa video-video kesaksian bagaimana Yesus adalah Tuhan penyembuh, Tuhan yang melakukan mujizat dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, nanti kita akan saksikan video bagaimana Tuhan menyembuhkan seseorang yang telah divonis oleh dokter, yaitu penyakit polip yang tidak sembuh, demikian kata vonis dokter, ya. Nah, saudara, tetapi ketika saya berdoa bagi dia, lalu Yesus menyembuhkan orang tersebut, ya, mari kita dengarkan kesaksiannya. Ya, kiranya ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe, ya, dan juga usahakan untuk menonton video ini sampai tuntas supaya saudara dapat berkat secara utuh, ya. Demikian, mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan, nama saya Rosmawi. Saya ingin menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, di mana 2 tahun yang lalu saya
merasakan sakit penyakit, yaitu di bagian polip, di mana penyakit itu terdapat di bagian hidung saya, dan penyakit itu sungguh menyiksa saya, yaitu seperti bersin-bersin yang tidak ada hentinya. Kepala sangat dilawan ketika bersin, apalagi saudaraku, penyakit itu pas kita mau bersin tiba-tiba tidak jadi, di situ sangat betul-betul sakit, sangat betul menyiksa saya. Jadi saya menceritakan kepada orang tua saya, kemudian saya diantar ke rumah sakit. Pertama saya diantar ke puskesmas. Puskesmas mengatakan dioper saja ya ke rumah sakit besar. Oke, kita langsung dioper. Saya langsung dioper ke rumah sakit besar. Setelah saya sampai di sana, saya dikasih obat. Saya terus dikasih syarat obat rawat jalan. Saya jalankan sampai setengah tahun sampai 1 tahun saya merasakan itu, dan pada ujung-ujungnya saya bukan merasakan kesembuhan, tetapi saya tetap merasakan seperti itu. Saya tetap merasakan bersin-bersin yang sangat menyiksa saya, sakit kepala yang menyiksa saya itu masih ada setelah 1 tahun saya berobat jalan. Tetapi setelah terakhir saya merasakan, saya ceritakan kembali kepada dokter mengatakan penyakit itu tidak sembuh, penyakit itu akan selamanya ada di tubuh saya. Saya stres, saya frustasi, di manakah Tuhan? Saya mencari Tuhan, hidupku tak berarti ketika penyakit saya ada di dalam tubuh saya, karena penyakit dokter mengatakan itu tidak sembuh. Saya pusing, saya minta pertolongan sama Tuhan, tapi di situ saya sudah frustasi. Saya menceritakan sama orang tua saya, "Mak, kayak mana ya, penyakit saya tidak sembuh. Dokter mengatakan penyakitnya tidak bisa sembuh. Itu terus melekat di bagian hidung saya, terus sangat menyiksa saya. Padahal kita sudah melaksanakan berobat rawat jalan yang disuruh dokter." Tetapi mama saya, ini setelah saya pulang dari rumah sakit, setiap saya berobat rawat jalan, saya dikasih dokter ini adalah infus. Kegunaannya infus ini, saya dikasih cairan infus ini disemprotkan, ada alatnya lagi, cuman alatnya tidak nampak. Alatnya ini dia mengambil cairan infus ini setiap pagi, siang, dan mau tidur. Hidung saya ke kanan kiri selalu disemprot dengan ini. Saya selalu diisi dengan ini, selalu diberikan dokter ini. Tapi kenyataannya saya tidak merasakan penyakit saya sembuh. Penyakit saya masih sama. Sampai orang tua saya bingung. Kemudian mama saya membawa saya di dalam doa. Kami berdoa berdua, kami bersekutu dengan Tuhan. Tidak putus asa kami, walaupun dokter sudah memvonis saya, tetapi melalui zaman Tuhan saya yakin dan percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Saya didoakan oleh orang tua saya. Kemudian pada bulan 11 minggu kedua, saya itu di situ ketika saya lagi melayani keyboard. Kemudian ada datang pastor, pendeta saya dari Pranap, dia menggembalakan di sini. Tiba-tiba pastor tersebut menghampirin saya dan mengulurkan tangannya kepada saya, dan dia mendoakan saya. Setelah saya didoakan oleh gembala saya merasakan hadirat itu turun bagi saya. 2 bulan terus berjalan, saya tidak memakai infus yang saat ini selalu diberi di rumah sakit. Selalu saya pakai, saya saat ini tidak memakai ini sampai sekarang. Puji Tuhan, saya tidak merasakan sakit penyakit itu kembali. Saya yakin penyertaan Tuhan ada dalam hidup saya. Selalu Tuhan tidak membiarkan saya patah semangat, Tuhan tidak membiarkan saya sakit.
melalui hambanya, melalui perantaran hambanya, saat ini saya bisa berdiri di tempat ini dan bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudaraku yang saat ini merasakan sakit penyakit, walaupun sakit kita tidak sama, tapi oleh karena bilur Yesus, kuasa Yesus, semua pasti sembuh. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.